setiap pelaku budaya punya ininya sendiri ya, punya sudut pandangnya sendiri terhadap situs. Sejarah itu membentuk karakter manusia. Jadi identitas budaya adalah identitas adat budaya. Dari adat budaya itu orang pelajari ada sejarahnya juga. Jadi kalau orang ibaratnya orang menghargai orang pe sejarah sendiri, ada stigma-stigma negatif yang dia sering-sering pergi ditambah-tambah begini, ambil ini, ambil itu tuh. Biasanya begitu. Apalagi kalau dari pihak gereja juga bertentangan sekali dengan. Jadi pas ada ulang tahun 17 Agustus, main kabasaran dia sempat dapat lempar garam sambil didoa-doakan dengan. Iya. Beberapa lagi di podcast orang punya ada yang Steve Kelvin di sini. Nah, di episode kali ini orang ada narasumber yang selama kita udah ikuti baru sekarang orang mau cerita. Ada Eldio. Eldio apa kabar? Kabar luar biasa. Luar biasa ya. Makasih datang kemari di RRI Manado. Sama-sama. Karena kita lihat kalau masalah perjalanan itu kesana kemari. Soalnya DP konten ini kunjungi tanpa-tanpa atau situs-situs budaya, kasih tahu orang bagaimana tradisi sejarah Minahasa. Pokoknya ada di DP di Facebook toh? Facebook ada. Nah, Facebook Eldio Rambi Stories toh. Mungkin banyak dari ngoni yang follow DP Facebook di sosial media lain ada? Oh, TikTok tapi baru. TikTok baru. Sama Eldio Ram. Nanti orang mau pindah ke TikTok sih ya. Nah ini banyak yang penasaran karena kan Eldio konten-konten itu kan banyak sekali mengenai budaya Minahasa, sejarah-sejarah Minahasa. Itu bagaimana sampai akhirnya tertarik mau angkat itu ke sosial media? Awal mulanya karena memang orang sudah ada komunitas sendiri tuh, sudah ada komunitas tentang budaya. Iya. Jadi mungkin tapi kalau konten itu baru 1 tahun terakhir ini, baru 1 tahun belakangan. Baru aktif berkonten dah. Konten ya. Tapi memang di latar belakangnya memang ada komunitas budaya dulu. Iya, oke, komunitas budaya apa itu? Mungkin orang penonton komunitas budaya Minahasa yang tentang budaya. Tentang budaya, semua hal tentang budaya Minahasa. Ya, semua hal tentang budaya Minahasa. Kenapa tertarik tentang budaya Minahasa ini, Dang? Tertariknya mungkin ini apa? Soulnya panggilan jiwa ya. Oh. Ada rasa panggilan jiwa untuk. Karena kan sebagai orang Minahasa, orang harusnya punya panggilan jiwa untuk melestarikan orang budaya. Ya toh? Karena orang Minahasa, jadi tertariknya begitu. Oke. Nah, berarti aktif konten itu setahun terakhir ini dari 2025. Betul. Sampai sekarang. Nah, kira-kira konten apa semua itu yang baking? Ada yang kita nonton karena tidak cuma di Manado, tidak cuma di Sulawesi Utara, tapi itu sampai keluar luar daerah lagi ini. Biasanya tentang sejarah, budaya, situs atau pahlawan-pahlawan yang berkaitan dengan orang Minahasa. Oh, pahlawan berdarah Minahasa. Masih ingat nggak sih konten pertama yang naik atau yang FYP itu? Konten pertama apa ya? Waruga mana waktu itu? Kan banyak waruga ini. Mungkin awal mula ke Town Sewer mungkin itu. Oh, itu pas pertama kali lihat, banyak orang Mbak Uni itu bagaimana sih dia? Kan awal mula cuma iseng upload tuh. Biasanya juga upload. Mungkin karena kalau Meta kan top baru berapa ya? Biasanya sebelum ini zaman-zaman Meta kan dari 2015 mungkin so aktif. Kita pe Facebook itu memang khusus untuk budaya sih. Khusus orang-orang budaya. Jadi pas untuk masuk ke konten budaya nggak terlalu sulit. Oke. Tapi pas konten itu naik bagaimana? Langsung semangat berarti Kang? Pertama agak heran karena ini tiap hari tiap jam pemberitahuan kan masuk terus. Iya. Begitu. Awal-awal mula begitu. Ada konten-konten ada notifikasi, ada yang komen dan lain-lain sebagainya. Betul. Nah, berarti abis dari itu langsung jadi rajin konten ini. Awal mula 1, baru coba 2, 3 ya, naik semua tuh. Jadi keterusan. Apalagi sekarang kan jadi pedoi itu, kesana kemari pasti. Tapi tertarik baking konten budaya, artinya karena memang sudah di komunitas budaya, baking konten budaya. Naik lagi malah itu bikin semangat lagi Kang berarti kan? Bikin semangat. Oke. Boleh kasih tahu nggak sih kira-kira tempat-tempat di mana yang mungkin banyak bikin netizen itu yang KGU ada kota ini Kang? Ya mungkin itu yang permasyuri dari Keraton Jogja. HB5 yang di Eben itu ya? Iya di Eben sebelah. Nah itu waktu kita upload cuman iseng upload sih sebenarnya, tapi sebelum upload ada narasumbernya juga kan, yang keturunannya langsung itu. Kita coba hubungi, dia bilang boleh bikin itu ya, sudah kita bikin.
Dan kita heran di situ pas kita baking besoknya penonton sampai 1,3 juta sih. Jadi Dan yang pasti itu 1,3 juta itu ada orang Minahasa, orang Manado, ada orang Jogja juga kan penasaran. Jadi, betul. Jadi dari situ jadi ini, jadi semakin semakin rajin mungkin ya. Jadi semangat lo bikin konten. Oke. Nah kalau misalnya konten yang mungkin itu kan yang banyak orang belum tahu. Nah, yang paling memorable lah dari LDO The Baking. Mungkin apa ya? Salah satu itu. Terus salah satu itu karena langsung banyak DP views ya. Dan semua mungkin ini sih ada DP spesialnya sendiri ya. Kita sih. Setiap konten ada DP spesialnya sendiri. Karena memang kalau kita lihat dari konten-konten ada yang banyak orang sonen tahu atau orang baru dapat tahu. Mungkin jejak-jejak leluhur Minahasa yang ada di tanah Jawa. Oh, itu juga sempat pergi, Gang. Nah, di mana itu? Ini menarik ini. Yang ada yang di Parung dan ada yang di Marunda. Kalau di Parung itu apa itu di sana? Di Parung itu yang jejak-jejak leluhur sih. Cuman leluhur siapa itu kurang ini juga karena yang jaga di situ orang Minahasa juga yang jaga di situ. Masih orang pakai keturunan atau tinggal baku-baku ganti? Dari dulu ya diwaris-wariskan ya. Mungkin karena di budaya kan ada ininya ya, ada tokoh spiritualnya yang mungkin disebut tonaasnya. Ya mungkin tonaasnya meninggal diwariskan ke pengikut-pengikut yang jaga di situ. Jadi begitu ya sehingga terjaga terus sampai sekarang kan. Iya betul. Oke, tapi kalau di Parung itu apa DP? Di Parung itu sebenarnya kan batu, cuma batu yang dipindahkan dari Marunda. Tapi mungkin ya karena kalau di situ mungkin petunjuk spiritual atau apa ya. Kita kurang ini juga, tapi kita lebih ke sisi edukasinya aja sih kalau situ. Belum diteliti lebih jauh sebenarnya ini apa kan? Belum diteliti, jadi untuk berbicara lebih dalam agak-agak ini. Cuma tahu itu memang batu dari leluhur orang Minahasa yang ke sana, tapi mungkin orang belum tahu bagaimana. Kalau yang di Marunda sama lah begitu. Kalau di Marunda itu mungkin dari jejak zaman-zaman kolonial itu belum terlalu tua. Oh, pas zaman kolonial Kang. Jadi kemungkinan pas Belanda datang di Manado mungkin ajak ke sana begitu. Karena zaman dulu kan banyak orang-orang Minahasa yang kemudian disebar di seluruh Indonesia toh. Oke. Nah ini kalau tadi sempat disampaikan lebih banyak konten-kontennya edukasi. Iya, lebih ke itu. Kalau apalagi yang membedakan dengan konten kreator lain? Karena konten kreator budaya ada banyak toh. Ada yang dari DP ritualnya, ada yang lebih fokus ke kalau hal apanya itu? Kalau kita mungkin bukan lebih ke spiritualnya ya, tapi lebih ke apa ya, memberikan pemahaman terhadap masyarakat kan. Contoh waktu sebelum kita berkonten tahun 2015 mungkin ke 2015 ke 2020 sebelum bikin konten. Jadi orang kalau mau ke tempat-tempat leluhur Minahasa bisa mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Sudah pakai kan? Sudah apa nih nama itu? Disebut opo-opo. Opo-opo, iya betul. Nah kita di sini cuma mau menjelaskan. Contoh ini ada tempat leluhur Minahasa, tapi jangan orang lihat dari segi mistiknya, tapi coba dari segi sejarahnya, lihat dari segi sejarahnya begitu. Lebih ke itu sih. Ya berarti mau seilang stigma bahwa nggak semua orang yang ke tanpa mistis itu tujuannya untuk apa sih DP istilah mobile opo-opo dan lain-lain sebagainya. Jadi sebagai orang-orang Minahasa ini kita berbicara sebagai kita kapasitas sebagai orang Minahasa. Jadi kalau orang mau ke tempat-tempat itu biasanya itu stigmanya kan langsung negatif, langsung ngapain ke situ mau ngambil supaya kabal ini atau apa. Padahal kan enggak segala sesuatu itu harus dilihat dari segi supranaturalnya atau mistiknya. Tapi coba lihat dari segi sejarahnya, segi arsiteknya, ya, betul. Begitu. Kan orang mau tahu orang leluhur orang Minahasa ini bagaimana kan dari dompet peninggalan. Apalagi orang Minahasa ini bukan kayak beberapa suku yang memang peninggalannya dalam bentuk prasasti, artinya benda yang bisa orang lihat. Kalau Minahasa kan jarang tuh begitu. Betul. Nah, pas waktu itu mulai suka budaya berarti sempat kena stigma seperti itu berarti. Sempat sebelum kita bikin konten, karena kita dulu mungkin narasinya kita perbaiki. Kalau dulu mungkin lebih ke spiritualnya kan, tentang Minahasa ini leluhur ini yang, tapi sekarang mungkin lebih cara pandangnya mungkin lebih ke logis itu sih. Iya.
Sementara kalau spiritualnya lebih ke konsumtif privat. Oh, untuk konsumsi sendiri saja berarti ya. Berarti tetap kan ada beberapa tempat yang kalau orang mau masuk kayak ada aturan-aturannya, ada larang pantangan-pantangannya. Mungkin kalau pantangan-pantangannya enggak sih sebenarnya, tapi mungkin lebih ke setiap pelaku budaya punya ininya sendiri ya, punya sudut pandangnya sendiri terhadap situs. Ada yang mungkin masuk dulu harus batara kaki atau apa ya, itu masing-masing ya, menurut kita begitu. Oke. Masing-masing punya pemahaman sendiri terhadap warisan budaya leluhur orang, Kang. Ada, karena banyak sih kalau kebetulan kita masih Minahasa lagi kayak apa ya, ketika tuh melakukan sesuatu kadang-kadang dia lihat tanda-tanda dari alam, dari hewan misalnya toh, ada yang dengar burung, ada yang kadang-kadang, dan itu tergantung orang kepercayaan masing-masing sih ya, itu balik mungkin lagi. Lebih ke ajaran ininya ya, tradisinya. Tradisinya. Tapi tidak semua orang kan harus terima kalau misalkan orang cerita tentang spiritualnya Minahasa. Iya. Apalagi dengan sekarang kan orang Minahasa sepunya keyakinan sendiri, sepunya sepunya agamanya. Jadi punya doktrin tersendiri terhadap ajaran yang dia anut. Jadi kadang kalau orang mau bilang, oh ini leluhur dulu begini-begini, ya bisa-bisa orang mendapatkan stigma lagi, dapat pertentangan lagi. Jadi kita lebih memilih jalur konten yang titik aman. Oke. Konten yang aman-aman, yang penting bakal edukasi untuk penonton ya toh. Iya. Yang lebih melihat dari segi spiritualnya, tapi lebih ke menghargai orang perjuangan leluhurnya. Jadi contohnya begini, orang mungkin sekarang bisa jalan di jalan yang orang lewati sekarang dengan gampang. Mungkin dari sini ke Langwan 1,5 jam. So sampai, tapi kan orang enggak pikir dulu yang mungkin masih zaman pohon-pohon besar dulu, terus orang potong dulu di jalan sebelum Belanda masuk atau kolonial masuk. Mungkin orang enggak pikir bagaimana orang mau bentuk ini jadi jalan dulu baru, ya mungkin begitu kan. Oke, dari orang jalan ke situ-situ orang boleh paham orang bagaimana cara hidup dulu. Betul, kan. Cara hidupnya. Oke. Tapi kalau setelah mendalami jadi konten kreator budaya ini, pasti so lebih paham tentang orang nenek moyang, Kang. Apa yang boleh mau share dengan orang Minahasa yang masih muda-muda ini yang mungkin selupa orang leluhur itu seperti apa? Kalau mau lebih paham mungkin banyak yang lebih paham. Oke. Pengalaman pribadi, Kalau pengalaman pribadinya kita cuma melihat menghargai orang leluhur itu. Jadi Minahasa yang orang tinggal sekarang itu tidak akan ada tanpa ada Minahasa yang dulu. Betul. Jadi napak tilasnya sih, lebih ke napak tilasnya para leluhur Minahasa sampai orang lian yang sampai di Minahasa yang sekarang. Jadi jangan orang ibaratnya bagaimana ya? Masa lalu bukan orang harus kembali juga ke masa lalu. Betul. Tapi orang jadi pelajaran untuk masa lalu, untuk orang masa depan. Ya, betul. Ada yang pernah bilang, kita pernah baca kalau sejarah itu selalu berulang. Ada yang bilang begitu. Jadi ketika orang belajar sejarah, setidaknya orang boleh tahu apa yang prediksi apa yang akan terjadi masa depan, ya kan? Orang pelajari masa lalu, masa kini, sehingga orang bisa proyeksikan apa yang akan terjadi masa depan. Dari belajar sejarah sebenarnya poin-poin plus yang didapat, salah satunya sejarah itu membentuk karakter manusia. Jadi identitas budaya adalah identitas adat budaya. Dari adat budaya itu orang pelajari ada sejarahnya juga. Jadi kalau orang ibaratnya orang tidak menghargai orang sejarah sendiri, orang tidak menghargai orang ini, ya orang bisa menjadi apa ya kalau mau dibilang ya, DP bahasanya apa ini? Jadi menjadi manusia yang tidak punya jati diri itu. Nah, ibaratnya seperti sapi yang ditarik ke kiri dan ke kanan. Betul ya. Kalau orang tahu orang akar dari mana, orang ikut aja sih arus yang kemana. Contohnya sekarang kan, di zaman modern yang sekarang ini, arus informasi yang tak terbatas sekarang ini, orang bisa akses apa saja dengan dengan ponsel, dengan apa. Tapi kalau jadi sudah ada kontrol lagi yang di dalam orang. Jadi kalau misalkan mungkin sekarang ya, apa ya kalau kita pikir ya, kalau mungkin sekarang budaya Eropa super campur, budaya luar super campur, budaya Korea, jadi budaya Jepang itu kan banyak masuk. Menggeser terompe budaya-budaya lokal toh. Menggeser terompe budaya-budaya lokal. Nah, budaya itu juga menciptakan karakter-karakter manusia.
Itu sih kalau Oke. Makanya jangan sampai lupa, jangan mentang-mentang sobatnya gampang orang dapat informasi toh, dapat akses informasi yang tidak terbatas, orang selalu lupa orang sebagai seorang orang Minahasa itu bagaimana sebenarnya, gitu. Nah, berarti dari awal mulai suka tentang budaya pernah dapat pertentangan-pertentangan seperti apa? Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang boleh mau share? Kalau sebelum kita cerita, sebelum kita bikin konten. Jadi pas kita bikin konten mungkin sebanyak filter di situ kan. Tapi mungkin yang 2020 ke bawah itu banyak. Jadi ada stigma-stigma negatif yang dia sering-sering pergi ditambah-tambah begini. Ambil-ambil ini, ambil-ambil itu tuh. Biasanya begitu. Apalagi kalau dari pihak gereja juga bertentangan sekali dengan hal-hal begini tuh. Padahal sebagai orang-orang Minahasa cuma mau menghargai orang leluhur Minahasa. Jadi cuma berpikir saja begini. Nah, ada Minahasa sekarang kalau bukan Minahasa yang lalu itu. Oke, jadi orang mesti hargai itu orang leluhur. Tapi mungkin ada yang spesifik begitu kejadian yang mungkin kayak apa sampai begini. Padahal kan semua orang pilih tambah-tambah seperti itu sama yang El bilang tadi untuk hal-hal yang musrik dan lain-lain. Mungkin dulu waktu 2 tahun yang lalu yang pengerusakan situs kan. Di Watu Pinawetengan sendiri itu mungkin karena dianggap tempatnya opo-opo, jadi ada oknum-oknum masyarakat Minahasa sendiri mungkin yang dia bikin tulisan-tulisan di Watu Pinawetengan itu, tambah tulisan lagi, pakai DP nama lah. Iya. Terus dia mungkin sekarang sudah diperbaiki oleh orang-orang budaya yang lain. Nah itu kan salah satu bentuk dari pelecehan terhadap adat dan budaya sendiri kan, karena kurangnya informasi. Nah kita konten justru mengambil titik aman. Sekarang kita lihat juga banyak kan yang mengangkat tentang spiritualnya ya. Kalau kita mau angkat lagi tentang spiritual berarti semua sama. Jadi kita bikin tentang konten yang logis, yang lebih diterima oleh logika lah. Jadi kita bikin di situ. Contoh kalau ke Watu Pinawetengan, jangan lihat selalu dari segi mistisnya, bahwa itu tempat pemujaan atau apa. Coba lihat dari segi sejarahnya. Nah mungkin lagi orang mau kembali ke ribuan tahun yang lalu atau ke ratusan tahun yang lalu tuh, mau bentuk lagi tuh tulisan-tulisan kuno itu kan. Nah mungkin lagi orang mau kembali di situ. Nah itu juga bisa jadi salah satu pariwisata Sulawesi Utara tuh, banyak juga bule-bule yang ke sana. Iya. Tapi harus selalu dilihat dari segi-segi pemujaan atau apa. Itu sih sebenarnya. Oke. Tujuannya El baking konten sekarang lebih ke situ ya. El edukasi supaya ya lebih ke edukasi. Terimalah orang sekarang ada sekarang ini karena orang dulu juga dan semua orang juga bisa jadi cuma pengen belajar juga bagaimana cara hidup orang lama, orang leluhur, atau mungkin juga pengen meneliti tulisan itu apa dia maksud dan lain-lain sebagainya, iya toh? Iya betul. Nah kalau sekarang di komentar-komentar yang masuk itu rata-rata positif atau ada yang negatif ini? Kalau sekarang lebih ke positif. Jadi kalau mungkin dari 100% ininya ya 99%-nya positif sih. 1%-nya yang mungkin yang masih tetap tidak terima dengan tetap saja kalau ke tempat itu masih dianggap tabu. Iya sih. Karena berarti masih kurang sadiki berarti Kang yang ya karena kalau lihat semua orang tetap apresiasi, kita lihat juga apresiasi sih karena mungkin sebelum buat konten dulu yang banyak kontroversi kan. Justru di dunia nyata bukan di dunia maya yang banyak kontroversi. Bahkan dulu waktu tahun 2015 ke 2016 itu bikin kapasaran, grup kapasaran di Langoan. Tapi kata kita nak bilang orang. Iya. Pernah jadi waktu itu mungkin di tahun-tahun itu masih tabu sekali itu tentang budaya tuh. Jadi pas ada ulang tahun 17-an Agustus, main kapasaran di situ sempat dapat lempar garam sambil didoa-doakan dengan Iya. Nah, mungkin itu sih. Jadi kita pikirnya kita bikin konten ini sekarang ini lebih ke edukasi. Jadi terlepas orang suka tidak suka, kan sekarang tinggal skip tuh, tinggal apa. Ya. Nah, lebih ke itu. Tapi sekarang kebanyakan positif yang komen. Kebanyakan dukung terus berarti kan. Dukung, makanya bikin terus. Nah tapi pengalaman buat konten tadi tanya mana yang paling memorable. Tapi kalau mana yang paling susah ada pergi Kang? Maksudnya effortnya lebih besar daripada konten-konten yang lain, Dang? Lebih susah mungkin di luar daerah karena terkendala dengan masalah budgeting. Itu sih. Yang di Pulau Jawa tadi? Yang di Pulau Jawa karena belum terempe tiket, terempe segala macam. Biasa kalau bikin konten berapa orang?
Kalau itu biasanya dari teman-teman. Nah, contoh kalau ini ada yang tapi Pak KKN ini yang senior ini, biasa kalau orang berjalan kan cuma HP. Iya. HP ya tinggal edit, ya lebih fokus kan lebih ininya ke narasinya sih kalau kita. Jadi kalau jadi tidak terlalu ribet. Karena cukup memberitahu tempat ini semua, tinggal isi narasinya sudah selesai. Tinggal voice over kan gitu lihat, Kang. Ya paling yang agak sulit yang menyusun narasi karena kita kalau susun narasi harus ada sumbernya kan. Nah, ini. Kalau nggak ada sumber itu takutnya blunder kan. Apalagi kalau cuma sekarang tinggal pakai AI. Banyak kan sekarang sejarawan AI yang tinggal ambil ini nggak taunya DP bahasa tabrak lari. Iya. Mungkin diambil yang sejarah di satu jadinya kacau tuh. Nah, makanya dari itu kita butuh tetap harus ada narasumbernya. Referensi berarti narasumber berarti wawancara yang di situ. Iya. Oh, yang jaga jaga. Kita kalau mau bikin konten kita nggak berani angka. Kalau DP materi kita nggak kuasai itu sih. Iya, karena ini kan konten edukasi. Kalau misalnya sampai salah informasi, bahaya ini. Salah satu contoh waktu kita bikin tentang kita ke Palamba yang Toar Lebimut. Itu kalau sejarah tentang Toar Lebimut kalau di Minahasa banyak sekali versi tuh. Jadi yang sejarah ini yang betul sejarah ya. Karena ada narasumbernya. Jadi kita ambil yang sesuai narasumber, nanti kalau ada yang tidak setuju kan silakan berargumentasi. Ada narasumber juga. Komentar. Oh iya. Tapi kasih contoh Bob, kalau rupa yang mungkin orang belajar kalau di sekolah dulu ada yang belajar Toar Lebimut kan ceritanya ya terpisah bla bla ada tongkat yang dibawa. Nah, kalau yang sebenarnya bagaimana yang benang merahnya ada kesamaan, tapi dari beberapa versi ini Minahasa kan ada 9 suku tuh. Iya, ada beberapa 9 sub etnis. Jadi semua punya ceritanya masing-masing. Termasuk DP Tampa, Kang. Ada yang bilang DP Tampa baku dapat di sini, suku sebelah di sini. Ada yang bilang begini, waktu kita ke Palamba tuh, dong bilang, di situ itu bukan Toar Lebimut Petampa, karena masa di zaman Batu sudah Waruga. Tapi menurut Om yang ada di situ, yang baca juru kuncinya di situ, kalau Ngoni merasa kalau di situ bukan Toar Lebimut, Ngoni rasa itu salah, terus yang benarnya versi siapa? Kalau di situ salah, yang benar versi siapa yang benar? Nah itu kan jadi pertanyaan juga di dalam kepala tuh. Berarti kalau yang Om itu salah, apakah yang versinya yang si Om yang itu yang benar? Toh? Iya. Memang susah kalau membuat perdebatan kalau cuma sejarah Minahasa kan banyak mitologinya sebenarnya daripada ilmiahnya kan. Ini apalagi yang cuman tutur cuma cerita dari lisan. Iya, tutur lisan cuma dari cerita-cerita rakyat dan diceritakan lagi dari opak kepada cucu, lanjut lagi ke bawah. Nah, itu kan. Jadi kalau ada yang bilang itu bukan, tapi sementara tuh yang bilang di situ itu dari DP opak. So bilang di situ. Jadi ya kalau buat kita sih tampung saja sejarah semua. Kalau ada yang setuju mungkin bisa kita pasiar pada dia bisa jadi narasumber. Boleh kan? Kalau misalnya ada versi yang berbeda boleh hubungi kan secerita. Karena tadi kalau LC terbuka sih ada cerita yang penting bisa dipertanggungjawabkan juga maksudnya tuh cerita ini toh. Dan kita tidak hapus komentar. Orang mau komentar negatif pun jangan hapus. Tetap kita timbulkan. Kalau ini paling bahaya kalau di dunia maya sekarang ini itu termasuk yang orang-orang coba komentar. Netizen jari-jari kan lebih cepat dari dompet otak kadang-kadang toh. Jara-jara sobat pikir ternyata aduh. Ini bagaimana dan kalau Elja yang penting kan kalau misalkan orang merasa itu DP argumen juga tidak berdasar, sama-sama tidak berdasar, satu kali orang balas terus DP ininya ke bawahnya semua make, ya sudah kasih biar saja, nggak usah tanggapi. Kalau orang mau tanggapi kan makin berulah. Tambah lagi Kang. Begitu. Berarti ya kalau dia punya dasar yang kuat, pasti El baru bisa jadi narasumber selanjutnya ini. Jadi narasumber selanjutnya. Nah, begitu. Betul. Nah ini kalau yang El lihat selain situs budaya, sejarah, pahlawan-pahlawan juga, kita lihat tuh terakhir ada di mana ya? Pahlawan berdarah Minahasa yang ada kubur di luar daerah itu di mana kok? Di Jogja. Ari Lasut. Oh, ini ada orang Jogja nih. Tong pegang kameramen. Apa? Sasanalaya. Tahu. Belum pernah pergi karena maksudnya dia nggak pernah pergi Ari Lasut karena bukan DP. Tapi kalau orang Jogja itu yang menarik juga itu yang di sini permasyurinya HB5 itu. Pernah ke sana? Sudah, sungkem dulu ya. Nah, ternyata supaya aman di sini. Nah, itu agak menarik itu karena mungkin
di situ agak menarik karena ada orang Jogja juga kan masuk tertarik lihat itu, jadi penonton bisa naik di situ. Iya betul. Yang banyak berkomentar justru orang-orang Jogja mungkin ya penasaran karena kok bisa sampai di sini. Tapi kalau Elda dapat DP cerita itu bagaimana sampai bisa itu dari dikubur di ini, sini? ada narasumbernya, keturunannya langsung yang Mas Ardi itu. Keturunan kelima apa keenam itu? Kelima mungkin. Jadi karena dia ada kontaknya kan, pas kita posting dulu yang pertama, dia masuk DP keponakannya masuk inbox. Oh ini ada ininya. Ternyata ada keturunannya ada memang jelas. Slakbomnya jelas ini. Terus dia kasih. Dia cerita bagaimana dengan itu sampai di. Ya mungkin karena zaman kolonial dulu kan, jadi mereka dibuang di Manado. Dan yang harusnya yang jadi putra mahkota mungkin saat itu, tapi dibuang di sini kan waktu itu. Tapi agak-agak sensitif juga kalau diangkat kan. Iya. Tapi kan kadang-kadang namanya orang mesti percaya dari Ardi ini kalau cerita dari kolonial bisa saja dirubah ya kan untuk kepentingan masing-masing biasanya. Berarti harusnya ini Mas Ardi ini jadi raja, dia kan keturunan kelima harusnya. Tapi kalau dari keluarganya menerima kalau sekarang. Karena mungkin itu mereka menganggap itu sebagai takdir. Iya. Memang sebagai itu Jadi kalau dari keluarga enggak merasa ini dengan keraton, dengan pihak ini enggak merasa. Jadi semua bagian dari dinamika sejarah kan begitu. Betul ya. Memang sebegitu dia cerita. Iya. Asik. Aduh ini tong sutradara angka nih waktu ini dia. Tapi harapannya ini dengan El bikin konten budaya, sejarah selain untuk memperkenalkan orang Minahasa ini apalagi? Semoga dapat memotivasi generasi muda karena menurut kita penting sekali orang belajar sejarah karena sejarah ini juga akan menciptakan karakter-karakter generasi yang selanjutnya. Begitu sih. Kalau mungkin orang tidak menghargai adat budaya sebagai identitas jati diri, ya mungkin kedepannya orang akan melihat generasi pemimpin-pemimpin nanti ke depan yang akan ini dengan bukan mewakili dari orang-orang Minahasa, orang Indonesia, begitu. Oke, baik. Penting orang mau tahu. Nah, masih ada waktu orang ini, boleh. Nah ini dia terkait dengan banyak kan tempat-tempat yang setelah LPG banyak jadi perhatian masyarakat, mungkin juga pemerintah ikutan juga. Itu kalau Elia adanya yang hubungi Pak El untuk bisa. Kalau dari pemerintah hubungi mungkin belum ya, karena kan konten kreator yang lebih fokus ke budaya, yang lebih ke budaya spiritualnya itu kan banyak. Jadi menurut kita ya enggak masalah. Kita lihat pemerintah juga berperan baik juga sih untuk itulah. Kalau kita kan pribadi baru 1 tahun juga yang aktif ke dunia konten. Sebelum-sebelumnya sih cuman komunitas budaya biasa saja. Oke. Nah mungkin ada pesan-pesan ke anak-anak muda atau sampai penonton podcast ini terkait dengan bagaimana orang mesti lestarikan budaya atau mesti tahu orang dari mana? Kalau mau pesan-pesan mungkin kita nggak jago bernasi ya. Asik. Banyak yang lebih ini kan, kita cuman konten kreator yang mengangkat nilai-nilai budaya dan lebih ke edukasinya itu sih. Jadi kalau pesan-pesannya mungkin setiap orang punya jalan dan takdirnya masing-masing, dan semoga setiap orang punya jalan dan takdirnya masing-masing, dan semoga orang Minahasa juga khususnya orang-orang Minahasa akan lebih sadar dan kembali melihat terempes sejarah dan budaya, karena Minahasa yang sekarang karena ada Minahasa yang dulu. Nggak mungkin ada Minahasa sekarang kalau nggak ada Minahasa yang dulu. Begitu juga dengan ke depan seterusnya. Terima kasih. Asik. Artinya di setiap generasi itu pasti akan meninggalkan hal baik, tapi juga pasti ada yang negatif juga. Karena ada yang sempurna di setiap generasi ya. Termasuk juga mungkin leluhur kita juga orang ambil yang baik-baik. Ini Elso saya tunjuk buat orang ambil semua yang baik-baik, yang kurang baik ya. Seiring berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, pasti kan orang tahu tuh mana yang boleh orang mau pertahankan, orang pertahankan. Karena kalau kita lihat sih banyak orang budaya tradisi yang orang pertahankan yang sampai sekarang ini justru bagus. Yang boleh untuk orang pertahankan terus. Asik. Makasih sekali lagi untuk Elso mampir di podcast orang punya di RRI Manado. Mudah-mudahan kalau misalnya orang penonton penasaran boleh cek di Facebook, di TikTok LDO Rambi Story. Itu kan ya. Stories boleh nih cari di situ.
Boleh ini follow juga. Jangan lupa juga kalau misalnya ngoni Sobaun ini jangan lupa komentar juga. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh share lagi ini dia. Mudah orang-orang Manado yang di luar, orang Minahasa yang di luar. Kemudian juga boleh kasih komentar kira-kira orang tamu berikut siapa Kang. Nah ini kira-kira kalau misalnya sudah explore semua ini tanpa budaya dengan orang tokoh-tokoh Minahasa. Mau explore apa lagi? Mau go ke tetangga-tetangga kita kah? Banyak sih menurut kita yang mau diangkat di Minas ini, banyak sekali yang belum terangkat. Salah satunya juga kulinernya, makanannya ada. Yang pernah kita angkat tentang yang makanan-makanan, yang kue-kue tradisional yang semulai punah, yang kayak bobengka itu. Bobengka adalah sebenarnya masih banyak sih yang mau diangkat tentang Minahasa. Jadi mau angkat fokus Minahasa dulu ini. Ya sudah, nanti orang lihat aja Pak LP konten-konten selanjutnya begitu. Nanti orang baku dapat. Makasih yang Sobauni ini podcast. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Dadah.